Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Dulandari, mahasiswi Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik dan normalitas. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Uji asumsi klasik terdiri dari 1. Uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas merupakan pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Yang keempat, uji autokorelasi. Uji autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Setelah aplikasi SPSS terbuka, di sini terlihat ada dua sheet, yaitu sheet data view dan variable view. Di mana pada sheet data view ini kita harus mengisinya dengan data yang akan kita gunakan dengan cara mengkopinya. Setelah kita copy, kita beralih pada variable view. Pada kolom name itu kita ubah menjadi variable dependence, yaitu Y, dan variable independence-nya yaitu X1, X2, dan X3. Lalu pada kolom labelnya itu, untuk variable dependence-nya kita beri nama sebagai pekerjaan. Variabel independence-nya kita beri label yang pertama matematika, yang kedua fisika, dan yang ketiga biologi. Kemudian pada kolom tipe, di mana string kita ubah menjadi numerik karena data yang akan kita ubah berupa data angka. Setelah itu, untuk kolom measure, dari nominal kita ubah menjadi scale. Setelah itu, barulah kita analyze. Kita klik analyze, pilih regression linear. Kemudian variabel Y kita pindahkan pada kolom dependent dan variabel X kita pindahkan ke kolom independent. Nah, di sini ada beberapa menu dan kita pilih statistik, kemudian kita beri tanda checklist pada collinearity diagnostic dan Darwin-Watson. Kemudian klik continue. Setelah itu, kita pilih plots, di mana zip rates kita pindahkan pada kolom variabel X, dan z-receipt kita pindahkan pada kolom Y. Kemudian kita checklist normal probability plots, lalu klik continue. Kemudian kita pilih menu save, lalu kita beri checklist pada understandardized, lalu pilih continue. Setelah itu kita pilih OK.
Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel modal Summary. Di sini pada kolom terakhir Darwin Watson memiliki nilai 2,305. Di sini data saya sebanyak 24 dan variabel independennya ada 3, sehingga DU yang saya miliki itu sebesar 1,013 dan DL sebesar 1,775. Dan DW-nya yang seperti kita lihat 2,305, di mana rumusnya itu DU lebih kecil daripada DW dan lebih kecil dari 4 dikurang DU, maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Di sini data saya DW lebih besar daripada DU dan DL, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Kemudian kita beralih pada tabel ANOVA, di mana di sini pada kolom signifikansi apabila di atas 0,05 H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Dan jika di bawah 0,05 H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Sehingga di sini data saya hanya diterima dan H0-nya ditolak. Kemudian kita beralih pada tabel koefisien. Dapat dilihat pada kolom terakhir yaitu kolom tolerance dan VIF, di mana di sini kolom tolerance tidak lebih besar dari 0,1 dan kolom VIF tidak lebih dari 10. Maka tidak terjadi multikolinearitas. Di sini data saya terjadi multikolinearitas karena data yang saya miliki ini pada kolom VIF lebih besar dari 10. Kemudian kita analyze kembali. Lalu pilih non-parametric test, lalu legasi dialogs, dan pilih one sample QS. Dimana di sini unstandarized kita pindahkan pada kolom variable list, kemudian kita pilih OK. Kemudian kita pilih transform, kita pilih compute variable. Kemudian pada kolom numeric expression kita ketik ABS, dalam kurung kita pindahkan unstandarized pada function group kita pilih all, lalu pilih ABS. Kemudian pada tabel target variable kita ketik ABS UI, lalu kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel one sample QS, data saya itu sebanyak 702 yang menunjukkan lebih besar daripada 0,65 dan dapat dikatakan data saya ini normal. Nah, untuk melihat data saya ini betul normal atau tidak, kita analyze lagi, pilih regression linear, dan pada kolom dependent variable Y kita ganti ABS UI dan kita pilih OK. Ini dia kita lihat pada tabel normal PP plot. Kita lihat bahwa titiknya ini mendekati garis lurus dan dapat dikatakan data yang saya miliki ini benar-benar normal. Kemudian kita lihat pada tabel coefficients, pada kolom signifikansi apabila di atas dari 0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas dan data saya ini tidak terjadi hetero. Dan dapat kita lihat pula pada tabel scatter plot, di mana titik ini menyebar atau dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas
Dan data yang kita uji ini memiliki gejala yaitu multikolinearitas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih.